5 untuk mata kuliah aplikasi sistem informasi geografi. Nah, pada pertemuan kelima ini kita akan mempelajari bagaimana mengoverlay penggunaan lahan untuk keperluan perubahan penggunaan lahan yang ada di lokasi kecamatan atau kelurahan di Kota Pontianak. Nah, untuk mempelajari mengenai overlay, kita telah memiliki data citra Kota Pontianak yang sudah mahasiswa miliki tahun 2013, kemudian data citra satelit yang kemarin sudah kami upload melalui Google Drive, dan data batas administrasi kelurahan di Kota Pontianak yang juga sudah dimiliki oleh mahasiswa. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bagaimana mengolah data, melanjutkan dari pertemuan kedua, ketiga, dan keempat. Nah, terapan untuk pertemuan 2, 3, dan 4 itu adalah di pertemuan kelima ini. Nah, di pertemuan kelima ini yang akan kita pelajari ini, yang pertama adalah kita menentukan terlebih dahulu, mengedit terlebih dahulu lokasi save file yang sudah kita miliki, kita edit, kita perbarui agar data yang nanti akan kita olah itu relevan, sesuai berdasarkan kondisi real world-nya, sehingga yang data nantinya saat dipublish itu betul-betul dapat diverifikasi, dapat dipertanggungjawabkan. Nah, langkah pertama untuk project kita adalah kita menemukan terlebih dahulu satu kelurahan di Kota Pontianak. Mahasiswa dipersilakan untuk memilih satu di antara sekian kelurahan yang ada di Kota Pontianak, kemudian mengekstrak atau mengekspor ke aplikasi ini. Nah, kita sudah memiliki data batas kelurahan di Kota Pontianak. Mahasiswa diminta untuk memilih salah satu. Nah, sebagai contoh yang akan kita demokan pada pertemuan hari ini adalah kelurahan Parit Mayor. Kita coba lihat. Nah, jadi yang akan kita demokan adalah kelurahan Parit Mayor. Nah, di kelurahan Parit Mayor ini masih menjadi bergabung dengan kelurahan-kelurahan yang lain. Nah, kita akan belajar bagaimana mengekstraknya. Mahasiswa sebenarnya juga sudah pernah mempelajari ini dengan cara klik kanan ke kelurahan. Tapi sebelum itu kita pilih dulu kelurahan ini, kelurahan Parit Mayornya, dengan cara mengaktifkan editor, start editing, kemudian select. Itu klik kelurahannya. Nah, sehingga kelurahan yang akan kita ekspor itu terpilih. Nah, setelah terpilih, mahasiswa tinggal klik kanan di layernya, layer titik kelurahan, data, ekspor data. Oke, kemudian output feature class-nya kita ubah di tempat kita berada, yakni kelurahan Parit Mayor. Oke, terus kelurahan Parit Mayor dengan save as type-nya adalah save file. Oke, kita save dan oke. Juga ini oke. Editable stock. Nah, ini sedang dalam mode editor. Editor stock editing. Yes. Ini tadi mengulang karena kebetulan yang sedang dalam mode edit itu tidak di
kelurahan di Pontianak. Oke, kita pilih kelurahan yang kita tuju. Nah, kemudian klik kanan, data, ekspor data. Nah, kita pilih tempat penyimpanan seperti tadi, kelurahan Parit Mayor. Oke, kita klik OK, export. Do you want to add? Yes. Ini artinya menambahkan ke layar ini. Oke, sudah keluar kelurahan Parit Mayor. Kita off kan batas kelurahan Pontianak. Kemudian kita follow upper fill-nya kosong. Kita pilih orange, bebas, mahasiswa menentukan. Saya menggunakan ketebalan 1,5, 1 pun boleh. Oke, nah kita sudah memilih kelurahan Parit Mayor dengan batas kelurahan yang sudah kita buat. Nah, tahap selanjutnya yang kedua adalah mahasiswa itu mengoreksi terlebih dahulu. Dalam hal apa? Misalkan batas administrasi. Ini sangat penting karena batas administrasi ini menjadi acuan untuk seterusnya sampai akhir project. Nah, sehingga agar tidak menimbulkan pekerjaan yang 2, 3, atau 4 kali lebih banyak, maka mahasiswa perlu mengoreksi terlebih dahulu batas administrasi. Nah, sebagai contoh, di kelurahan Parit Mayor ini kita belum menemukan kekeliruan mengenai batas administrasi. Kita ketemu dengan kekeliruan yang pertama adalah batas yang tidak sesuai. Nah, lazimnya untuk kota Pontianak dan sekitarnya, batas administrasi yang dijadikan acuan itu adalah parit, sungai, atau batas-batas alam yang sifatnya alami. Nah, maka kita perlu memperbaiki agar batas administrasi ini sesuai. Caranya adalah kita mengklik double untuk editingnya. Nah, hanya sayangnya tadi editor yang sedang running itu adalah bukan di batas di kelurahan Parit Mayor, tapi di batas kelurahan. Nah, sehingga kita perlu men-stop editing terlebih dahulu. Kemudian kita start editing dengan start editingnya adalah batas kelurahan Parit Mayor. Oke, kita pilih kelurahannya dan kita klik double. Oke, sehingga kita bisa melakukan proses editing di sini. Nah, tahap selanjutnya adalah kita memilih edit vertex. Ini akan keluar secara otomatis. Kita menambahkan vertex agar posisi yang nanti akan kita edit itu bertambah. Sebagai contoh, kita akan menambah dengan klik 1 kali, kemudian kita pindahkan di sini, kita tambah, klik lagi, add vertex terlebih dahulu. Oke, ini sudah. Kita ulangi, add vertex, klik, kita ubah posisinya, kita ubah semacam ini. Oke, ini dengan cara manual semacam ini. Nah, tadi ini sebagai satu langkah yang pertama. Yang langkah kedua, kita bisa mengedit manakala poligon yang kita buat itu cukup kompleks. Nah, untuk mengubahnya kita bisa dengan cara menambahkan poligon di atasnya. Sebagai contoh, saya mengaktifkan grid feature kelurahan Parit Mayor. Oke, saya tambahkan di sini, klik. Oke, ini sebagai langkah kedua. Nah, mana yang paling baik, mana yang paling sesuai itu tergantung mahasiswa, tergantung lokasi yang akan kita olah. Oke, kita sudah ketemu dengan titik 3, kemudian kita menambahkan trace ini sebagaimana mahasiswa sudah pernah pelajari, itu digunakan untuk trace atau menelusuri
administrasi yang sudah ada. Jadi yang akan kita telusuri di sini adalah batas administrasi yang lama. Oke. Nah, kita menuju ke titik akhir ini, mendekati titik akhir, kita tinggal klik double saja. Oke. Nah, sehingga muncul satu poligon baru di sebelah poligon yang lama dan itu melekat. Artinya keduanya ini ada dalam satu tempelan lokasi yang sama. Nah, setelah itu kita tinggal menggabungkan dua poligon ini menjadi satu. Caranya dengan klik edit tool, kita pencet. Oke, kita coba open dulu. Kita pencet satu poligon dan kita pencet tombol shift dan kita klik poligon yang kedua, sehingga dua poligon ini terpilih, poligon besar dan poligon tambahan yang tadi sudah kita buat. Kemudian kita tinggal klik editor dan merge, itu artinya menggabungkan dua poligon. Kemudian kita oke. Dan dua poligon tadi sudah menjadi satu kesatuan semacam ini. Oke, setelah ini ada juga lokasi yang keluar dari batas yang alamiah. Nah, maka kita bisa menggunakan tombol poligon. Oke, kita klik salah posisinya. Nah, kita lanjutkan men-track cek. Terus semakin banyak titik, maka potensi akurasinya semakin tinggi. Oke, karena di sini kita tidak memiliki batas alami yang tegas dan jelas, sementara batas administrasi yang telah ada semacam ini, maka kita tinggal melihat batas administrasi melalui pelurusan saja semacam ini. Oke, nah pelurusan saja seperti itu. Nah, bagaimana untuk memperoleh kebenaran berikutnya, kita perlu memverifikasikan batas tersebut ke pemegang administrasi yang tertinggi yang berwenang, seperti misalkan kelurahan, atau yang kedua melalui Badan Informasi Geospasial atau BIG. Oke, kita delete dengan memencet tombol del di keyboard. Nah, kita sudah memperoleh batas